Mari kita sambit. Laki pak. Halo Pasko, pasukan Kobra dimanapun kalian berada. Selamat siang, sore, malam, apa kabar? Pasti baik-baik aja kalian. Balik lagi di acara Kobra Konsul Bright dengan gue host yang paling gendut, jelek, gak guna gitu. Oke, serau. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget. Oke. Kalian pasti penasaran kan? Mari kita sambit. Apa? Sambut. Bapak Bapak dengan latar belakang seorang yang bekerja di bidang apa, Pak? Menangani narkoba. Pulang, guys. Oke, bisa Bapak perkenalkan diri, Pak? Oke, nama saya Diki Kusnadi, asal saya dari Garut, Jawa Barat. Kemudian background saya dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 13 tahun saya spesialis penanganan tahanan narapidana. Kemudian 2003 saya bergabung pemilihan Badan Narkotika Nasional. Tentu sudah 18 tahun, dan 18 tahun di BNN ini banyak pengalaman dan banyak hal yang sebetulnya ingin saya sampaikan nanti lewat satu ini. Oke. Ini mungkin saya akan banyak bertanya, Saya gitu Pak ya. Menjawab. Oke, ya kemungkinan Bapak akan banyak menjawab. Maaf ya. Oke, ini untuk pertanyaan pertama, Pak. Apa kesulitan terbesar sebagai seorang yang menjabat di BNN, Pak? Kesulitan terbesar ini satu sebenarnya karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, rendahnya tingkat kesadaran berbagai kalangan, sehingga masalah narkoba ini sulit untuk diselesaikan. Oh, gitu ya. Iya. Memang sekarang orang acuh Iya. akan tuh mungkin dianggapnya mungkin hal sepele, Nanti kalau sudah kena baru nangis. Nah, tuh. Baru kena nangis tuh. Kayak siapa? Tahu. Oke, Pak. Pertanyaan kedua. Iya. Apa sih tugas-tugas yang harusnya masyarakat tahu tentang kewenangan BNN? Ya. Ini yang masyarakat tahu, kehadiran BNN ini kan sebenarnya untuk melindungi masyarakat dan bangsa ini dari kehancuran karena narkoba. That's the point. Ya. Lanjut, Pak. Walaupun masyarakat tahunya BNN itu pertama identik dengan polisi, padahal di BNN ada dari Kemensos, Kemenkes, Kemenkumham, dari Kejaksaan, dari berbagai ada. Kemudian BNN sendiri punya strategi, ada beberapa pilar. Yang pertama ada pencegahan, ada pemberdayaan, ada pemberantasan dan rehabilitasi. Nah, pencegahan ini bagaimana kita membangun kesadaran agar masyarakat sadar betul tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Bagaimana dengan pencegahan itu masyarakat menjadi punya pertahanan diri, memiliki imun, apapun tawaran dan ajakannya dia mampu menolaknya. Itu secara garis besarnya. Kemudian yang kedua dari sisi pemberdayaan masyarakat, bahwa BNN tidak bisa bekerja sendiri. Ketika masyarakat bilang ini tugas BNN, tunggu kehancurannya. Karena sesungguhnya dengan masa narkoba yang sudah tidak mengenal strata dan profesi, semua dihajar tanpa kecuali, maka yang ideal adalah kita harus melibatkan seluruh kalangan tanpa kecuali untuk berperan serta. Perlu kerjasama ya, Pak ya. Berkolaborasi untuk melakukan sesuatu upaya P4GN sesuai dengan potensi masing-masing. Pasti bingung P4GN. Baik, setidaknya saya mendengar, Pak. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Itu, narkoba. Kemudian dari sisi pemberantasan, kita punya tugas untuk memutus jaringan, mengungkap jaringan, ya. Nah, dari sisi rehabilitasi, bagaimana supaya masyarakat punya kesadaran untuk mau diobati. Jadi yang sudah kena itu, nah ini ada sesuatu yang penting nih buat masyarakat yang saya yakin
masih banyak yang tidak tahu bahwa Ya. ketika sudah terlanjur kena narkoba, ketergantung narkoba, apabila datang ke BNN, ya dengan kesadaran, sebetulnya apabila datang ke institusi penerima wajib lapor, apakah itu puskesmas yang ditunjuk atau katakanlah ke BNN, itu tidak akan dipenjarakan. Sekali lagi ya, Tidak tidak akan penjarakan. Ingat. Tetapi akan dibantu untuk diobati dan gratis melalui rehabilitasi. Pertanyaannya di mana saja tempat rehabilitasi pemerintah yang gratis itu? Ada di Lido, ya Sukabumi, ada di Makassar, ada di Kalimantan, ada di Batam, Lampung, dan Sumatera Utara. Itu yang gratis ya. Tadi udah pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi ya. Jadi bukan hanya pemberantasan saja, tapi masyarakat taunya BNN itu nangkap Diberantas saja ya. Gitu. Iya, karena itu produk media. Oh, produk Media. Iya. Media terlalu asik menayangkan, gitu ya. memberitakan tentang hal-hal yang bersifat pemberantasan, mengejar, menangkap, mengerebek. Akhirnya masyarakat tahunya BNN seperti itu. Iya. Jadi mereka takut ya menimbulkan stigma di masyarakat bahwa BNN itu orangnya tuh kalau kita datang justru nanti kita malah ditangkap, dipenjarakan, kita malah digini-gini kan itu ya. Yang harus takut dengan BNN itu yang mereka dengan sengaja melakukan produksi dan peredaran gelap. Tapi masyarakat harus dilindungi. Masyarakat harus tahu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN dari sisi yang humanis. Bagaimana mencegah, bagaimana mengobati. Ini yang jarang terekspos. Gitu ya. Gitu. Tuh Pasko, ternyata BNN itu baik. Jadi untuk kalian, ya gua rasa sih Pasko sih nggak ada yang narkobaan ya. Nggak ada lah Pak. Soalnya mereka bukan narkoba tapi narkobra. Narkobra. Nonton ini tuh kayak jadi bikin nonton terus gitu. Itu namanya narkobra. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih. Dalam penanganan memberantas narkoba ini Pak, Bapak menemukan masalah yang paling berat yang sampai saat ini tidak ditemukan solusinya itu apa? Bukan tidak ada solusinya. Semuanya pasti ada solusinya. Tapi berdasarkan pengalaman saya di BNN itu, tugas yang paling utama sebenarnya membangun kesadaran dan kepedulian. Karena masalah narkoba tidak selesai atau terus marak itu disebabkan oleh faktor itu. Masalah kesadaran dan kepedulian. Tinggal bagaimana kita mencari formulasi ya, strategi komunikasi yang efektif dan efisien sesuai dengan segmentasinya. Bagaimana ada konten-konten yang sederhana tetapi membuat remaja itu sadar. Bagaimana punya konten yang membuat orang-orang dewasa itu mengerti, ya, bahwa di dunia narkoba ini dua sisi yang berbeda. Bersih narkoba Anda bahagia, kena narkoba Anda menderita. Ya kan? Ada dua sisi yang berbeda itu, satu dahsyat nih, surga dunia dan neraka dunia. Ya kan? Yang bersih narkoba itu mereka yang sadar, waspada, peduli dan membangun kasih sayang. Ini akan berakhir dengan kebahagiaan. Itulah sebetulnya surga dunia yang sesungguhnya. Atau sebaliknya, mereka yang terkena narkoba itu yang bagaimana? Yang cenderung cuek, masa bodoh, tidak mau tahu, tidak peduli, dan tidak membangun kasih sayang. Bahkan ini kisah nyata juga ketika seorang ibu menyatakan dia angkat tangan, tadi saya mau bicara di depan ibu, karena ini bukan aib. Betul, karena bisa masa narkoba bisa menimpa siapa saja. Dia bilang, ibu-ibu jangan sampai seperti saya, karena saya dengan anak-anak jauh, saya cuek, masa bodoh, tidak mau tahu. Apa yang terjadi? Dua anaknya, dia bilang satu di Cipinang, satu setiap hari mempermalukan saya, mencuri kiri kanan. Ya, jadi dia bilang kesimpulannya tiada hari tanpa air mata. Itulah yang sesungguhnya dikatakan neraka dunia. Nah, permasalahan tadi yang sulit yaitu bagaimana membangun kesadaran dari masyarakatnya sendiri itu ya Pak ya. Semua pihak. Ya, jadi menangani narkoba itu kan harus seperti menangani kebakaran, Mas. Saya analogikan seperti itu. Kita bayangkan pada saat kebakaran itu tidak ada yang duduk manis. Semua bergerak maksimal. Ikut kerjasama semuanya. Tujuan. Iya. Mematikan api itu. Mematikan api iya. dengan caranya masing-masing. Dan tidak pernah kita dengar ada yang melarang. Tunggu dulu, ini tugas dinas pemadam kebakaran. Iya, ada. Kalau ada disikat, kan?
Kenapa mereka begitu maksimal bergerak untuk itu? Karena mereka punya kesadaran yang tinggi. Kalau dia makan terbakar. Sebetulnya di dunia narkoba pun harus seperti itu. Kalau kita cuek, lambat laun kita akan kena juga. Karena ketika kita cuek masa bodoh tidak mau tahu, sama dengan kita memberikan peluang kepada siapapun untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Benar. Kemudian katakanlah kalau tetangga kita kena, kalau kita cuek, kita masa bodoh, lama-lama yang tadinya nyuri di rumah, lama-lama nyuri di rumah kita, gitu kan? Nah, tetapi kalau kita punya kesadaran untuk kemudian mengingatkan, menyampaikan dengan empati, Bu, ada BNN, jangan takut, nanti kami sudah dengar tidak akan penjarakan, misalnya gitu kan? Itu kan bentuk tidak diam. Iya. Oke. Baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya soal ini, Pak. Gimana sih tanggapan Bapak soal hukum narkoba di Indonesia? Ya. Entah apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus dirubah gitu. Saya sih lebih melihat fakta di lapangan bahwa kita berharap sebagai aparat penegak hukum ya harus sadar bahwa roh undang-undang ini kan humanis dan tegas. Humanis kepada korban penyalahgunaan narkoba dan kemudian tegas kepada mereka yang memproduksi dan melakukan perdagangan gelap. Nah, di dalam prakteknya, mari kita lihat kenapa lapas penuh dengan kasus narkoba. Cipinang 4.000, 3.500-nya kasus narkoba. Full semua penjara itu full. Padahal di situ ada yang saya harapkan sih para penegak hukum harus sesadar-sadarnya bahwa yang kita lakukan kepada mereka itu mau membuat mereka lebih baik atau membuat mereka lebih jahat. Itu pertanyaan kepada seluruh para penegak hukum. Ya, jadi penerapan humanis dan tegas, kemudian adanya surat edaran mahkamah, adanya restorasi justice. Wah, ini agak berat-berat. Berat ya, saya berarti itu berat. Agak berat-berat. Tetapi semua itu sebenarnya dalam rangka proporsionalitas penempatan. Mana yang harus dipenjarakan, mana yang harus direhabilitasi. Oke. Gak bisa harus tebang pilih ya Pak ya, nggak bisa disamakan semuanya gitu. Objektif. Ya? Oh. Objektif, kita kan diberikan berbagai disiplin ilmu, aparat paham itu tentang psikologi sosial, psikologi kriminal. Kita yakin mampu melihat secara kasat mata ini penjahat atau bukan, ini disengaja atau tidak, itu berbeda. Nah, kalau kemudian yang sudah dikasih batasan-batasan itu dalam prakteknya yang seharusnya direhabilitasi terus dimasukkan di dalam ke proses ya itu banyak terjadi sekarang ya Pak ya. Penjarakan banyak terjadi sekarang itu. Ini nih yang harus kita tahu. Kita harus punya tanggung jawab moral supaya mereka tidak terkontaminasi. Kalau masuk di lapas, ya di lapas itu kan saya kasih tahu, saya 13 tahun. Di lapas Pak? Iya, kerja di sana. Berarti sebelum di BNN, Bapak di lapas dulu Pak? Spesialis saya penanganan tahanan narapidana. Wow. Jadi seluruh lapas dimanapun itu ada satu kelompok yang ingin meningkatkan kualitas kejahatan. Ya. Di luar pengetahuan petugas mereka melakukan diskusi-diskusi. Kebayang nggak tuh? Diskusi tentang? Supaya lebih profesional di bidang kejahatannya masing-masing. Oh, jadi mereka masuk justru bikin kelompok untuk biar lebih spesial lagi, kedepannya lebih. Cilakannya ada tidak sedikit yang bertransformasi dari kejahatan umum ke narkoba. Karena dianggapnya barangnya kecil, duitnya gede. Oh. Ya kan? Nah, maksud saya kan ini di luar pengetahuan petugas mereka melakukan diskusi-diskusi itu. Artinya kalau ini terus kita biarkan, ya, kita tidak filter mana yang harus masuk dan mana yang harus direhabilitasi. Kalau kita ini deras masuk di lapas terus, bisa dibayangkan pemerintah akan punya PR besar ke depan menghadapi mereka yang lebih solid. Pemerintah setiap hari ngasih makan, kemudian mereka kemungkinan terkontaminasi dan kemudian dari dalam sudah dicuci otak sama BD sehingga keluar bukannya tobat malah makin jadi. Bisa jadi seperti itu, naik kelas dari pengguna jadi pengedar, dari pengedar jadi bandar. Ini nggak akan selesai. Ya semoga untuk kedepannya itu jadi perhatian yang lebih ya Pak ya. Jadi dari sisi hukum ya mengacu saja, objektif saja terhadap
roh undang-undang, kepada ketentuan-ketentuan yang dibuat sebagai filter, ya, agar semuanya tidak masuk di dalam. Bukan pemerintah memberikan toleransi kepada penyalahguna, tidak, tapi proporsional. Sesuai Dan apakah ini objektif. orang penjahat apa tidak gitu ya Pak ya? Kasarnya kira-kira begitu, ini penjahat atau bukan sih? Gitu loh. Oke. Kurang lebih seperti itu Pak Asko. Sekarang kita akan masuk ke pembicaraan yang lebih ke topik narkoba. Oke. Ini kita akan bicara soal narkoba. Pak. Kita akan telusuri lebih dalam soal narkoba. Efek narkoba sendiri itu apa sih Pak? Efek narkoba gantung. Yang jelas penyalahgunaan narkoba ini akan terjadi disorientasi dalam ruang dan waktu. Akan terjadi mispersepsi. Misalnya mobil kenceng berasa pelan, padahal sudah nabrak banyak orang. Oh gitu. Ya kan? Tidak terasa gitu sama dia. Karena penyalahgunaan narkoba itu kan mempengaruhi pusat saraf. Akan mempengaruhi pusat saraf. Sehingga terjadi perilaku-perilaku yang di luar dari kendali. Oh gitu. Jadi kalau saya nih Pak, saraf saya kayak banyak putus nggak tahu mana. Apakah sih pakai narkoba? Oh tidak. Ya. Nah, satu sama lain berbeda-beda. Oh, Jadi beda-beda, narkoba Pak. itu kan ada sabu, ganja, ekstasi, kokain, heroin. Oh. Tapi bukan hanya itu, sekarang yang memprihatinkan, obat-obatan narkotik banyak disalahgunakan. Nah ini pesannya kepada anak-anak, terutama di desa-desa ya. Please, mulai sekarang jangan mau dijadikan diri kamu sebagai bahan eksperimen. Ingat, nyawa cuma satu. Ingat. Kalau 9 kucing Pak. Nah, ini saya berikan gambaran saja. Kalau misalnya ganja kan cirinya dari matanya sayu, saya kayak gitu. Oke, kelihatan nggak, Bon? Saya malah nggak bisa lihat nih Pak. Dari matanya sayu, ketawa-ketawa sendiri. Wah, gua banget anjir. Kemudian, Gua ketawa sendiri. kemudian makannya banyak. Waduh. Enggak lah. Saya udah mulai diet Pak. Itu gambaran ganja. Jadi dengan kita tahu ciri-cirinya, ciri-ciri perubahan yang terjadi ketika pakai ganja, makannya sayu, ketawa-ketawa ini senyum sendiri, makannya banyak, itu ya. Lebih ke orang gila ya. Atau gini nih, ini saya kasih cerita-cerita true story saja. Waktu itu saya ditugas di Makassar, kemudian ada oknum polisi yang punya cewek dan ditangkap ya, masuk di dalam. Kemudian oknum ini galau, pergi ke diskotik, neken Inek. Kemudian pagi-pagi datang ke tempat saya, ke kantor. Saya bilang, Bang, berhentilah pakai Inek. Saya bisa nebak begitu kenapa? Karena saya melihat, mempelajari ciri-ciri perubahan yang terjadi. Hanya dengan sabu, dengan Inek berbeda. Nah, ciri-cirinya apa? Waktu dia masuk, datang ketemu saya, tangannya gemeter seperti Parkinson. Ada getaran tremor kecil, gitu Pak, ya gini-gini. kayak tremor, ya. Kemudian giginya bunyi-bunyi, kretek gitu. Dan keringatnya ngucur gitu ya, walaupun tidak panas, berkeringat. Dari situ saya berkesimpulan ini habis makan. Dia bilang, Bang, berhentilah. Dia bilang, saya berhenti Bang. Dan dia betul berhenti total. Karena dia nabrak pakai mobil itu, bawa mobil nabrak tiang listrik. Meninggal. Jadi berhenti total. Oh, karena meninggal Pak. Bisa. Asli. Begitu. Ya. Atau contoh lain, Kuto misalnya. Ada juga orang tua bilang, Pak, anak saya makan apa sih seminggu 6 juta, 8 juta. Saya bilang, Bapak, anak Bapak tuh masih pakai Pak. Dia udah sumpah-sumpah. Bapak jangan percaya dengan sumpah. Semakin dalam sumpah, Bapak jangan percaya. Itu karakter, ya. Kalau nggak percaya, ikut saya. Benny sini, Benny Samo. Di ruangan saya, tugasmu ngobrol sama bapakmu atau nonton. Karena saya tahu, orang pakai Kuto itu bisa sehari sekali, berkembang menjadi sehari 2 kali, sehari 3 kali, bahkan sampai 2 jam sekali. Dia udah sumpah-sumpah Pak. Nah, Bapak lihat saja. Sekarang, Benny, tugasmu ngobrol sama bapakmu atau nonton TV. Begitu 1 jam, dia mulai gelisah. Mulai keluar cairan-cairannya kayak gitu. Akhirnya apa? Menjelang 2 jam sekali itu dia
menjelang 2 jam tuh ada ballpoint di tempat saya. Dia ambil dan dia mau ditangkap. Pak Didik ampun. Saya bilang, Pak, kalau Bapak nggak percaya. Kenapa? Saya kan sudah ketika bapaknya ada keluhan seperti itu, udah saya lidik. Oh, ada petugas yang juga masukin barang, ya kan? Artinya jual. Makanya petugasnya kita ultimatum. Itu langsung dipecat tuh Pak, tugasnya kayak gitu. Pokoknya dia janji untuk tidak akan mengulangi lagi. Kita bikinkan pernyataannya dan kemudian pindah. Dia tidak boleh orang begitu dihadapkan dengan manusia, harus dengan berkas gitu. Oh, oke. Nah, itu ciri-cirinya lah. Sekarang ini kan Bapak tahu sendiri di Indonesia ini Pak, sampai saat ini banyak banget kasus narkoba itu Pak. Itu kenapa Pak? Kenapa harus selalu narkoba yang paling banyak? Padahal kita sendiri sudah punya seperti kayak misalnya BNN, kita punya polisi, kita punya entah yang lain-lain lah, mengurus apa itu. Ya pokoknya yang lain lah tuh yang bisa mengurus narkoba itu. Kenapa tuh Pak? Ya, karena untuk Indonesia ini merupakan pangsa pasar terbesar Asia untuk narkoba. Karena itu tadi masyarakatnya belum sadar. Masyarakat atau ada aparat yang berikut Pak? Di dalam semua kalangan. Bagaimana? Pertama, rendahnya tingkat kesadaran berbagai kalangan sebagai penyebab. Belum lagi oknum-oknum aparat yang terlibat. Ya, mereka juga, saya kalau bicara di depan teman-teman polisi atau TNI, saya bilang jangan bangga kalau mendapatkan uang besar dengan mudah, karena sindikat cenderung mencari kawan yang bersenjata sebagai backing. Oh, iya. Dan saya kasihan dengan aparat yang jujur, ya, polisi yang baik, citranya rusak oleh kelakuan oknum-oknum. Maka saya bilang mudah-mudahan yuk kita berdoa bersama, mudah-mudahan para oknum itu diberikan hidayah untuk berubah. Oh, kalau tidak berubah gimana? Lah, mudah-mudahan dilaknat aja. Tuh, dengar tuh. Semoga pada tobat, oknum-oknum. Dan Indonesia jadi lebih baik ya Pak. Iya, dan yang memprihatinkan kan memang tidak ada satu kelurahan pun yang berani mengklaim bersih narkoba. Nggak ada yang berani. Ini hampir merata di seluruh Indonesia, ya, terjadinya penyalahgunaan narkoba. Jadi sekali lagi tugasnya bukan hanya tugas BNN atau kepolisian, tapi ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Menuju Indonesia bersinar, bersih narkoba, itu konsepnya harus melibatkan seluruh kalangan, baik kelompok agamawan, akademisi, businessman, government, community dan media, harus bersama-sama. Pokoknya harus semuanya ya Pak. Semua kalangan kita harus kerjasama. Harus kita libatkan berantas narkoba. Tentu sesuai dengan potensinya masing-masing. Kita libatkan. Kondisinya kenapa tadi marak di mana-mana? Karena Indonesia pangsa pasar yang paling besar. Enggak. Dan ini harus disadari, ya. Nanti ada dua. Mereka bermain di narkoba karena mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, atau ya. Yang kedua, ini masuk kategori proxy war. Perang yang tidak kelihatan, otak-otak generasi dihancurkan dengan narkoba. Ini harus betul-betul kita sadari. Oh iya. Kamu nggak nanya bagaimana supaya bisa selamatin narkoba? Itu nanti tenang Pak. Itu sabar. Ini saya baru mau nanya nih, gimana kalau aparat itu sendiri yang melakukan penjual belian narkoba, atau aparat itu sendiri juga yang memakai itu teman? Inilah pentingnya masyarakat, ya, untuk berani menyampaikan. Tentu harapannya dari BNN dan pihak kepolisian terutama untuk membuka ruang informasi kemana masyarakat harus mengadu yang aman, kan? Karena saya yakin dan saya tahu petinggi Polri, petinggi BNN ingin clean and clear. Jadi kalau masyarakat mau dan berani menyampaikan ada oknum seperti itu, tinggal catat namanya, jabatannya, kelakuannya. Kalau sampai di pimpinan, pasti diberhentikan. Pasti tuh Pak, nggak ada lagi yang di backup. Tapi kalau masyarakatnya diem gitu ya, sama aja bohong ya Pak ya, mau gimana kan? Ya sama aja memberikan kesempatan Kepada kepada mereka. memberikan peluang benar. Iya. Jadi harus terlibat semua. Saya mau tanya lagi tentang
Jika orang masuk ke rehabilitasi gitu, itu apa aja yang dilakukan misalnya dari rehabilitasi? Iya. Untuk bicara masa itu saya ingin cerita dulu nih. Oke. Terkait dengan kebijakan BNN yang tadi saya sampaikan. Ya. Kalau datang dengan kesadaran tidak akan dipenjarakan. Ya. Ya, akan dibantu untuk diobati dan gratis melalui rehabilitasi. Waktu itu saya masih di BNN Pusat, banyak ibu-ibu yang datang ke sana untuk minta anaknya direhabilitasi. Tetapi ada seorang ibu yang berbeda, dia datang di bawah teman saya, kemudian di luar dugaan saya, ternyata dia cuma bilang begini, Pak Didik tolong tembak anak saya. Seorang ibu minta orang lain untuk menembak anaknya. Padahal kita tahu kasih sayang orang tua itu sepanjang hayat sepanjang masa tidak ada batasnya. Iya. Tapi hanya di dunia narkoba ini bisa terjadi. Pak Didik tolong tembak anak saya. Jadi saya merinding karena membayangkan kan bagaimana hamilnya itu perjuangan, melahirkan antara hidup dan mati. Dan ketika melahirkan si ibu punya harapan. Tapi ketika anaknya kena narkoba, harapan pusing. Saya tanya, apa yang menyebabkan ibu minta anak ibu ditembak? Dia bilang suami saya yang saya sayangi, saya cintai, stroke dan meninggal gara-gara anak itu. Saudara-saudaranya yang sudah berkeluarga rusak juga. Gara-gara jadi menggerogot barang-barang habis dijual. Dan satu hal dia bilang, Pak Didik, saya seringkali mau dibunuh sama anak saya. Wow. Bahkan saya bilang, bagaimana caranya mau dibunuh? Dipegang tangan saya dan dipukulkan ke muka saya. Biadab. Jadi ketika orang sudah ketergantungan narkoba, dia tidak menjadi dirinya sendiri. Ya. Saya speechless sih Pak, dengar cerita seperti itu, speechless saya. Karena menurut saya itu luar biasa ya, seorang anak berani sama ibunya seperti itu ya. Sampai segila itu. Ada juga yang minta tolong ibunya, nangis-nangis ke saya minta karena dia bilang suami saya sudah tidak ada, saya punya anak satu, harapan tumpuan hidup saya sama dia. Tapi apa yang terjadi? Kalau bangun tidur ibunya ditodong pisau sama anak. Gila, itu udah gila Pak. Saya Pak bangun pagi nggak dengar dipanggil, aduh, nggak dengar, udah sapu malah ke kepala Pak. Kalau saya ini dia berani kayak gitu sama ibu. Ya, ketika kita bantu seolah-olah kita bikin skenario juga sama si ibu. Bu, nanti kalau anak ibu tidur, ibu telepon kami datang dan ibu nanti pura-pura aja panik. Kita jaga ibu itu jangan sampai anak itu dendam sama ibu. Jadi kita datang itu seolah ibu panik, ada apa? Padahal kita sudah bikin skenario. Kita ambil sampai di kantor kita tanya, Dek, kenapa kamu tega nodong pisau sama ibu? Dia bilang saya sangat sayang sama ibu saya. Tuh, sangat sayang sama ibu saya. Tapi ketika akan sakau, putus obat, sakau tahu? Tahu. Sakit karena putau, bukan sakit karena dikau. Kalau. Sakit karena putau itu sakitnya seperti apa? Untung aja sekarang putau sudah sangat berkurang. Tapi dulu putau itu cuma mati aja. Sakitnya itu Pak seperti urat mau putus katanya. Sendi-sendi kayak mau lepas. Dan dia bisikin, bayangkan Pak kalau makan paku dan bergerak dalam tubuh. Jadi kesimpulannya dia bilang apapun akan dilakukan. Yang penting bisa dapat uang untuk beli barang. Biar dia nggak ngerasain sakit itu juga gitu. Iya sebenarnya bukan untuk enak, tapi untuk menutup supaya tidak sakit. Bahkan ada cerita lucu di kampung Bali dulu. Saya tanya mantan pecandu, kamu punya cerita nggak ya yang kamu ingat? Ada Pak, saya ingat sekali. Waktu itu saya jual rice cooker dengan nasi. Jadi, ya, itu penadanya lapar Pak. Artinya apa? Dia tidak berpikir adiknya sudah makan, ibunya sudah makan. Bodoh amat jadi. Tidak berpikir, pokoknya coba nonton Hijaz Cinta. Pada saat Uje almarhum itu butuh duit, bagaimana begitu ngejar sama Pipik. Tolong Pik cariin. Begitu ada, langsung nyabat, tidak terima kasih. Jadi nggak ada proses. Kalau di dunia narkoba untuk putau terutama itu nggak ada proses. Orang lapar, masak nasi dulu, nggak ada. Orang lapar gue makan. Kayak gitu. Nah, tadi pertanyaan apa saja di rehabilitasi? Jadi di tempat rehabilitasi itu dikembalikan kedisiplinannya,
dikembalikan, jadi begitu masuk detoksifikasi, dikeluarkan racunnya dulu. Setelah dikeluarkan racunnya, kemudian masuk dalam program dari mulai bangun tidur sampai tidur terpola, ya, untuk ibadah, untuk olahraga, untuk masuk di kegiatan-kegiatan, semuanya orientasikan untuk kemudian yang bersangkutan kembali ke masyarakat, dan tentu keterlibatan keluarga itu, family support itu penting. Itu yang terjadi. Jadi di tempat rehabilitasi bukan dicebup-cepupin di air, bukan ya. Bukan kayak di film gitu kan Pak, dimandiin gitu, enggak ya. Oh ya. Berarti udah ada bener-bener kayak dia tiap hari terus udah ada schedule lah gitu Pak ya, olahraga segala macam, bener-bener dibalikan lagi kehidupan yang normalnya lagi gitu Pak ya. Iya. Visi misi BNN sendiri itu apa Pak? Visi misi dan orientasi BNN untuk menyelamatkan masyarakat dan bangsa dari bahaya narkoba ini pekerjaan yang luar biasa. Sebetulnya BNN ini sebagai ladang ibadah, disinilah tempatnya kalau mau, ya. Kenapa bisa dibilang itu Pak? Tugas biar masyarakat kita, tahu. Tugas kita mencegah dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba. Coba bayangkan ya, ini ladang ibadah sekali. Orientasinya penyelamatan. Gitu. Padahal walaupun ya stigma masyarakat akan BNN itu buruk tuh. Ya itu karena ketidaktahuan, ketidakpahaman. Gitu. Mudah-mudahan aja mulai dari sini kemudian kita bisa berubah mindset masyarakat. BNN bukan untuk ditakuti, ya. BNN ini sahabat masyarakat. BNN ini tempat curhatnya masyarakat. Ya. Jadi apa sih Pak sebenarnya kiat-kiat biar kita tuh sembuh dari narkoba, biar kita tuh terjauh dari narkoba? Bagaimana? Sebetulnya sederhana sekali. Kalau kita sadar ya, kalau kita sadar bahwa narkoba ini sudah terlalu banyak menimbulkan penderitaan, kerugian, dan kematian, itu nggak bisa dipungkiri. Yang kedua, kita sadar bahwa penyalahgunaan narkoba ini sebetulnya proses percepatan menuju ke 3 tempat: rumah sakit jiwa, penjara, kuburan. Jadi pilihannya cuma 3, lu gila, lu mati, ya, lu di penjara atau lu mati. Lu Pasko denger, jangan mau, aduh ngeri banget pilihannya tuh. Bener ya. Cuma 3 itu. 3 itu. Dengar gak lu? Dengar semuanya. Japrak budak. Gue kalau sudah sadar bahwa narkoba itu pilihannya 3 tempat itu tadi, apapun tawaran, bujuk rayu dan siapapun orangnya, dia sudah mampu mengatakan tidak. Atau ada satu yang paling sederhana, kamu sayang nggak sama orang tua? Sayang sekali. Kalau kamu sayang, jangan sakiti mereka dengan kamu melakukan hal-hal yang orang tua tidak mau. Aku sayang mama. Nah, kalau kita sayang orang, gua sayang banget sama nyokap, sama bokap, insya Allah pasti selamat dari narkoba. Dan kembangkan rasa takut, bro. Kembangkan rasa takut. Jangan-jangan gue pakai ini tepat, jangan-jangan gue pakai ini ke gap, jangan-jangan itu kalau mau selamat. Jangan kepedean, jangan kepedean, gitu. Benar, nah, benar. Terus harus satu lagi, saatnya memilah dan memilih. Dengan siapa kita bergaul dan di mana kita berada. Nah ini saya kepo sedikit Pak. Pengalaman unik Bapak selama di dunia narkoba ini Pak, apa nih Pak? Pengalaman yang paling unik? Entah Bapak ketemu orang yang ingin berhenti kah? Yang memohon-mohon tapi dia tetap mengulanginya lagi, Pak. Bapak menangkap? Oh, saya segudang pengalaman lah ya. Banyak sekali. Tetapi saya ingin sekaligus juga berpesan, saya ini orang tua. Karena yang saya lihat misalnya suami istri datang ke BNN, ya, bawa anaknya, dia duduk, tidak saling ngobrol ya, tapi mukanya dua-duanya saling menyalahkan. Ya, si anak sudah kondisinya memprihatinkan, kan? Kemudian yang paling membuat saya ingat dan ingin saya sampaikan, ya, bahwa saat ini banyak orang tua yang frustasi karena anak-anak kena narkoba, yang masuk minta tolong
ke handphone saya, dan ini ironis, banyak orang tua yang minta tolong karena merasa terancam hidup sama anaknya. Nah, yang paling saya ingat sekali adalah ketika orang tua dia tidak sadar kalau saya ada di belakangnya, sementara dia sedang bermohon, ya Allah, ya kenapa tidak dari dulu anak saya diambil kalau memang merepotkan seperti ini. Coba bayangin. Tapi seperti itunya Pak ya. Oh iya. Gue dari tadi kebanyakan diem, Bapak ngomong gue kayak, wah terkesima gitu. Kisah-kisah itu banyak gue begini. Jadi kayak Bapak yang kali jadi host di Cobra ya. Saya tadi nggak cocok. Jangan ketawa, lu rasain tuh kalau jadi gue di sini gimana? Bisa lu sangkal-sangkal. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Pak. Kesan dan pesan untuk masyarakat di luar dan untuk para Pasko. Saya kira kita jangan egois ya. Mereka yang masih menyalahgunakan narkoba ini kategori masih egois. Dia mencari kesenangan sendiri. Dan ingat, orang pakai narkoba itu karena ingin mencari kenikmatan. Tapi harus diingat, garis kenikmatan dengan kematian tipis. Yang kedua, bahwa mungkin saatnya kita berhenti, karena cepat atau lambat pasti terungkap. Hah, itu dia. Oh iya, untuk Pasko juga gue mau kasih pesan, bukan Bapak doang kasih pesan, gue juga kasih pesan. Untuk yang masih pakai berhenti. Kalau yang masih belum bisa berhenti, bisa datang ke BNN ya Pak. Makanya, biar lu lebih tahu info-info BNN, lu follow IG-nya, info BNN Jaksel. Ya nggak Pak? Gitu. Dulu. Oke. Narkoba ini sebenarnya ada sisi baiknya nggak? Apa guna narkoba ini? Ya kalau buruknya kita udah tahu semuanya. Jadi apa sisi baiknya dari narkoba ini? Ya, ini supaya tidak salah, masyarakat harus tahu bahwa narkotika ya di satu sisi itu diperlukan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan. Tapi di sisi lain sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Ya contoh misalnya opium. Opium diproses menjadi morfin. Morfin kita tahu kalau ibu mau operasi, kok ibu kesini? Kalau ibu mau operasi bayi, ke laki Pak. Mau ya anestesi untuk menghilangkan rasa sakit dengan itu. Bius ya Pak ya. Ya, tetapi kan tadi opium diproses menjadi morfin, morfin ampasnya heroin, nah lebih ampasnya lagi putau. Nah itulah tuh yang dipakai tuh, yang sampai gila-gila itu Pak. Nah, yang banyak meninggal gara-gara itu, ya. Jadi sekali lagi untuk untuk kedokteran dan ilmu pengetahuan itu sisi baiknya. Itu sisi baiknya. Sisi tidak baiknya apabila disalahgunakan. Okay. Ya. Nah Pak, untuk narkoba ini sendiri Pak, kejahatan narkoba ini termasuk dalam tingkat kejahatan yang seperti apa Pak? Nah, kita tahu bahwa kejahatan yang menjadi prioritas pemerintah itu ada 3, teroris, korupsi, dan narkoba. Bukan karena saya di BNN kemudian menjadikan narkoba nomor 1, tetapi kalau diibaratkan pohon dari 3 kejahatan yang prioritas ini, terorisme, ya kalau diibaratkan pohon adalah pohon yang digoyang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita hidup dalam ketakutan? Makanya penting untuk jaga, ya jangan sampai pohon ini goyang, jangan sampai negara ini goyang. Caranya bagaimana? Jangan mudah terprovokasi atau mau diprovokasi. Iya. Itu caranya sederhana, karena aman itu mahal dan damai itu harus kita upayakan. Lalu yang kedua, pohon korupsi. Ini gambarannya pohon berbuah rindang. Ini untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi karena kesalahan oknum pejabat, buah ini disikat, ini juga bahaya. Buahnya nggak nyampe ke bawah, udah kepotong ke atas gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan narkoba kalau dibandingkan dengan pohon? Ya, yang dihajar itu akarnya. Udah nggak bakal bisa berkembang gitu Pak ya. Jadi jangan berharap buah, daun pun pasti bergugur. Lebih parah ya Pak ya. Dengan kata lain, tidak akan ada kehidupan di atas. Benar. Itu. Maka, ya kita harus serius. Seriusnya bagaimana? Ya harus sama-sama. Harus sama-sama ya, karena apapun itu ya kita harus bekerja sama. Nggak bisa kalau cuma hanya BNN saja yang bekerja gitu Pak ya. Oh iya Pak, untuk BNN ini sendiri Pak, ini dengar-dengar nih, BNN ini lagi bikin program, itu program apa?
ya kita sedang mengajak seluruh kalangan untuk apa yang disampaikan oleh Kepala BNN RI, ya, Pak Komjen Petrus Golose, menginginkan Indonesia bersinar atau bersih narkoba. Wow, mantap ya, bersinar, bersih dari narkoba. Oke. Bersinar, bersih dari narkoba. Itu sebetulnya kalau kita kelompokkan jadi ada 3 lingkungan, lingkungan hijau, kuning, dan merah. Ya, lingkungan hijau itu yang bersinar itu adalah lingkungan yang pemerintah setempat dan seluruh komponen masyarakat itu mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menjaga warganya dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini lingkungan yang kita harapkan. Di sini indikatornya ada 2, ada upaya antisipasi dan proteksi kepada warganya. Artinya mereka tidak diam. Tetapi ketika kesadarannya rendah, maka dia akan bergeser menjadi kuning. Semakin tidak sadar, kepeduliannya semakin tidak ada, maka wilayah itu akan bergeser menjadi merah. Kalau sudah merah, dikuasai oleh sindikat, susah untuk mengembalikan ke hijau. Maka mencegah jauh lebih baik daripada segalanya. Kesadaran dan kepedulian ini harus betul-betul kita tumbuhkan untuk orientasi bersinar. Nah, nanti saya berharap lingkungan-lingkungan itu harus menjadi lingkungan yang bersinar, baik di lingkungan kerja, pemerintah dan swasta, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat dengan berbagai komunitasnya, semuanya diorientasikan untuk bersinar. Oke. Nah, ada upaya-upaya antisipasi dan proteksinya. Ini didasari kasih sayang dari pimpinannya untuk bagaimana anggotanya tidak ada yang terlibat dengan narkoba. Nanti kita buatkan ada fakta integritasnya, ada sosialisasinya, ada tes urin, tapi tidak ada kaitan dengan hukum tes urinnya. Kalaupun positif, pimpinannya yang saya kasih tahu ini ada yang positif, mau diapakan, ya, kecuali kalau ada barang bukti. Iya, itu beda ya Pak. Nah, nanti kasih juga pengumuman kalau fakta integritasnya komitmen untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Nanti setelah tes urin kita bikinkan juga pengumuman, akan dilakukan tes urin tidak mengenal waktu kepada siapa saja yang berperilaku aneh. Jadi nggak ada yang masuk kerja jalannya miring, ngomongnya pelo, nggak ada. Supaya kurang makan Pak. Artinya ini niat baik. Bersinar itu adanya upaya ada kesadaran untuk mencoba mengantisipasi dan memproteksi. Saya kira itu bersinar. Ya. Tuh untuk para Pasko, luar biasa banget programnya BNN ini ya. Indonesia bersinar, bersih dari narkoba ya. Untuk para Pasko ini juga ikut mendukung BNN untuk Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Kita sudah sampai di penghujung acara Pak. Terima kasih banget nih Pak udah mau datang ke sini, mau cerita dan konsul sama saya ya. Banyak banget informasi-informasi yang berharga buat kita gitu ya. Ingat nih Pak, BNN itu tidak semenakutkan kayak di berita. Ternyata mereka tuh mau bantuin masyarakat. Mereka ingin lindungi kita dari narkoba. Jadi kalau ada para Pasko, ingat ya, keluarga di rumah yang bertingkah aneh, nggak usah takut, bawa ke BNN. Tapi jangan bertingkah aneh karena kelaparan. Lo adik-adik. Oke, makasih banget Pak. Dan untuk para Pasko yang di rumah, ya, yang terus pantengin kita di sini, pingin datengin narasumber, boleh banget tulis di komentar. Nanti akan kita saring mana nih yang bisa hadir di sini, oke? Jangan lupa follow, like, and subscribe, dan juga untuk tekan tombol loncengnya ya guys ya. Terus pantengin kita di Cobra karena kita kasih informasi yang sangat bagus, oke? Dan satu hal lagi, ingat, BNN jangan ditakutin, dia sahabat masyarakat, bener Pak. See ya.